Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi turun sebesar 1,83%. Dengan total market cap sekarang di 1,56 triliun US dollar. Dan kita bisa lihat kemarin di 34, kemarinnya lagi 35, sekarang 33.500 ya. Jadi sudah jelas ya secara tren ke bawah. Dan itu merupakan penurunan sebesar 2,81% dalam 24 jam terakhir. Ethereum di 2400-an dengan penurunan sebesar 3,82% dalam 24 jam terakhir. BNB turun sebesar 2,38, lalu XRP 0,89, Solana 1,87, Cardano turun sebesar 0,39, Terra Luna turun lagi setelah kemarin belasan persen, sekarang lanjut lagi 5,07%. Dan seterusnya ya. Jadi kita bisa lihat overall ya semua lanjut terus turun ya. BTC sudah 1, 2, 3, 4, 5. Sudah 5 hari terus-terusan turun. Bahkan weekly candle-nya kita bisa lihat sudah close sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, sorry, bukan 7 ya, sekarang baru close 6. Sudah 6 candle weekly berturut-turut merah. Ya, jadi dalam indeks ini ya, dalam apa ya minimal chart ini ya, Bitcoin BUSD setahu gue ini baru pertama kali Bitcoin 6 kali weekly close-nya merah ya. Jadi ya secara momentum jelas ya berarti dia cukup bearish. Dan weekly close dia bahkan jauh lebih rendah dibandingkan dengan di Januari 2022. Ya artinya apa? Secara makro dia sudah membuat lower low ya. Sekarang ya sudah apa ya sudah official bahwa Bitcoin sudah membuat lower low dan secara tren cukup mengerikan ya. Nah, jadi untuk sekarang kita akan update juga bull support band ya. Kita akan ubah dulu ke sebenarnya di sini juga aman atau kita ubah ke indeks lah biar lebih rapi ya. Kita ubah ke indeks, kita coba ganti Bollinger Band dengan bull support band ya. Jadi kita bisa lihat bull support band terus-terusan menahan ya atau lebih tepatnya mereject terus Bitcoin ya sejak basically dari sini ya. Dari tanggal 7 Februari 2022 rejection pertama ya, lalu rejection kedua ya ini arguably bisa juga kedua, ketiga, di sini berhasil tembus sedikit tapi reject lagi di sini ya, keempat, lalu kelima dan akhirnya sekarang jebol juga. Ya, jadi tentunya ini adalah bukan pertanda yang baik ya karena lagi-lagi ya bull support band ini adalah sebuah apa ya, sebuah indikator yang paling mudah untuk melihat apakah Bitcoin ya sedang dalam kondisi bear market atau bull market. Dan kita bisa lihat basically sejak November 2021 ya dia tembus di sini Bitcoin sudah bull market cukup panjang ya. Basically ya almost kayaknya setengah tahun ya. Ya kurang lebihnya dari setengah tahun, gua nggak hitung tepatnya ya. Jadi ya kita bisa lihat ini mungkin bisa membuat orang-orang yang mungkin masuk di dunia cryptocurrency mungkin ya 2021 2021 2022 ini akan cukup mual ya karena ya memang belum tahu bahwa pada faktanya Bitcoin seringkali mendapatkan masa-masa yang seperti ini ya. Dan sekali lagi this is not the first time ya, kita mundur lagi ke belakang yang banyak sekali masa-masa di mana Bitcoin ini secara price action bikin mual ya. Dan biasanya kalau sudah mual seperti ini ada kapitulasi akhir ya. Jadi jujur lumayan mengerikan. Dan bisa dibilang support di daerah 30 ya, ya arguable ya 29 sampai 30.000 itu ya bisa dibilang apa namanya cukup mengkhawatirkan ya. Karena pada faktanya ya walaupun ini adalah support yang major, ini baru dites sekali ya, hanya dites pada masa bear market di bulan Mei ya 2021, Mei sampai Juli lah lebih tepatnya. Nah, jadi ya bisa dibilang ya walaupun major support tapi baru satu point of contact saja. Ya, jadi masih ada peluang dia bisa lanjut lagi turun. Nah, kalau sampai lanjut lagi turun itu bisa sampai ke MA 200 di weekly ya. Nah, jadi gini ya, ya sering kali gua ngerti saat market seperti ini orang-orang bisa cenderung sangat negatif terhadap BTC ya. Ada yang bilang, "Wah, ini BTC akan sampai ke 10.000, ke 5.000." Ya, di grup lagi rame tuh bahas, "Wah, sampai 5.000 katanya." Ya sekarang gini, kalau gua ngomong di MA 200 weekly ya itu dengan data kenapa bisa sampai ke situ ya. Karena apa? Kalau sampai dia siklusnya udah berubah ya sudah ganti siklus ya, dia akan biasanya visit MA 200 di weekly ya. Seperti di sini, lalu di sini ya, di sini. Artinya apa? Saat gua ngomong MA 200 itu berdasarkan data gitu. Jadi sekarang 200 di berapa? 200 di harga 21.800. Nah, makanya gue bilang, oh bisa sampai 21.000.
Nah, seringkali ya kalau kita melihat angka-angka gitu ya, 5.000, 10.000, biasakan tanya balik, kenapa bisa segitu? Gitu. Karena kalau dia hanya keluar asal, dia akan bingung sendiri. Gitu. Tapi kalau misalkan gue ditanya, kenapa bang menurut lu bisa 30.000? Kenapa bisa 21.000? Ada jawabannya. 30.000, 29.000 itu adalah summer low ya di 2021. Ya, ada kemungkinan yang bisa menjadi double bottom. Itu jawabannya untuk yang 30.000. Kalau sampai ke 21.000, apa alasannya bang? MA 200 di weekly. Ini adalah sebuah support yang super kuat dari Bitcoin dari tahun ke tahun. Bukan dari tahun ke tahun, bahkan dari siklus ke siklus. Ya. Ini siklus 2018, di mana dia winter. Stopnya di mana? MA 200. Ya. Covid crash, stopnya di mana? MA 200 weekly. Ya. Lihat lagi sebelumnya, siklus pertama yang dia mulai keluar pun, ya, dia baru keluar tuh basically di 2014 ya, SMA 200. Lihat apa yang terjadi, langsung jadi support dan mereset cycle, ya. Maka dari itu, ya, gue ngerti, ya, secara apa ya, psikisnya mungkin banyak orang yang sudah mungkin sangkut di daerah atas, gitu ya, mungkin juga pakai uang panas, nggak ngerti lah ya. Nah, seringkali salah satu apa ya, respon mereka adalah mereka mengatakan bahwa wah, Bitcoin akan hancur ke titik sini, ke titik-titik yang sebenarnya secara harga tuh nggak make sense gitu. 5.000 apa, 10.000 pun sebenarnya gue nggak ngerti apa gitu. Karena kalau sampai 10.000 berarti dia menembus semua support yang kuat gitu loh. Jadi ya baik lagi ya, gue ngerti sekarang mungkin emosi sedang sedikit naik ya, karena kesannya kok nggak naik-naik nih harga BTC. Tapi usahakan kita sebagai trader jangan terlalu mencampurkan emosi kita dengan trading kita ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Untuk detailnya lagi, buy limit dan lainnya kita akan bahas di belakang. Sekarang kita akan masuk dulu ke newsnya. Oke, dan kita masuk ke newsnya. Atau mungkin sebenarnya bukan ke news ya, ini lebih ke menjawab dengan simple apa saja sih alasan fundamentalnya gitu ya dari cryptocurrency yang terus turun harganya ya. Yang pertama adalah raging volatility ya. Ini berhubungan dengan interest rate yang baru saja dinaikkan oleh the Fed ya. Jadi kita tahu bahwa interest rate dari Amerika Serikat ya itu ditingkatkan sebesar 0,5% ya dalam minggu ya, basically dalam minggu kemarin ya. Nah, kita tahu awalnya naik dulu ya, awalnya cryptocurrency market, dan bukan cuma kripto ya, tapi risk on asset seperti stock markets dan indeks Amerika Serikat ya, itu meningkat. Lalu tiba-tiba kita bisa lihat dolar menguat ya. Ya kalau lu lihat di DXY ya, tiba-tiba dia menguat dan membuat cryptocurrency markets dan risk on asset lainnya semua drop. Ya, jadi itu yang pertama, raging volatility ya. Itu sudah gua bahas cukup intensif ke belakang-belakang ya, buat kalian yang belum nonton boleh coba cek. Nah, selanjutnya ada mengenai mainstream adoption yang nge-lag ya. Kita tahu bahwa di 2021 itu merupakan tahun adopsi dari cryptocurrency ya. Kita tahu ada ya para retail investor banyak yang beli di Cash App, di Robinhood, dan juga banyak yang menerima Bitcoin dan cryptocurrency lainnya sebagai payment untuk goods and services mereka. Bahkan El Salvador mengadopsi BTC sebagai legal tender. Nah, untuk tahun ini bisa dibilang lebih sedikit ya adopsi dan progres dari investment di dunia cryptocurrency. Ya, walaupun baik lagi ini masih awal tahun, tapi ini bisa menjadi salah satu alasan juga kenapa harganya pun ikutan nge-lag, karena adopsinya dibandingkan dengan 2021 jauh lebih kencang di 2021 ya. Dan yang terakhir adalah investor seeking safer ground. Nah, ini berhubungan dengan yang pertama ya. Yang pertama ini karena volatility-nya ya, penekanannya di situ. Yang sini adalah bukan menghitung, tapi menjelaskan lebih ke risk off asset, risk on, risk off. Nah, saat the Fed itu mengeluarkan satu kebijakan untuk hawkish ya, atau dia akan lebih cenderung meningkatkan interest rate ya, itu akan membuat para investor cenderung menutup posisi mereka di aset-aset yang dianggap risk on ya. Nah, orang selalu berpikir oh risk on itu cuma kripto. No ya. Saham pun itu masuknya ke risk on ya. Ya, bukan cuma gue yang ngomong ya, pada faktanya kita bisa lihat sendiri gitu ya. Kita saham-saham nih ya. Bahkan saham-saham yang harusnya dianggapnya wow ultra safe gitu ya. Ya kita lihat pada faktanya mereka juga semua drop. Karena mereka semua ini termasuknya ke risk on asset gitu ya. So, ya baik lagi ya, bukan hanya kripto saja. Dan ya kita tahu juga bahwa terutama ini ya Nasdaq ya. Nasdaq ini memiliki korelasi yang cukup besar dengan BTC. Ya, coba kalian cek ya, saat BTC bulan itu biasanya Nasdaq pun ikutan maksudnya Nasdaq dan BTC itu saat bulan barengan, saat bear juga barengan
ya. Nah, alasannya kenapa? Wah, kalau kita dikontrol Amerika Serikat. Well, no, not really gitu. Alasannya kenapa? Karena memang sama-sama memiliki sifat risk on gitu, ya. Jadi kurang lebih seperti itu 3 alasannya ya buat kalian yang ingin dibikin lebih kompak ya ini ya 3 alasan kenapa cryptocurrency market jebol. Karena bukan cuma kripto saja, tapi lebih tepatnya ke risk on asset. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke BTC ya. Kita bisa lihat seperti yang sudah kita katakan di depan ya. Support ini jebol ya, daerah 35.000 ini sudah jebol. Padahal bisa dibilang ini adalah sebuah support yang bertahan cukup baik selama ya basically dari Januari ya. Sudah cukup lama. Akhirnya jebol juga kemarin. Dan tentunya ini menjadi satu pertanda yang nggak terlalu baik karena ya Bitcoin lanjut membuat lower low di daily dan di weekly ya. Dan sekali lagi satu aset yang membuat lower low dan lower high adalah aset yang masih cenderung bearish. Ya, caranya gimana biar bisa jadi bullish? Ya dibalik. Dia harus membuat higher high dan higher low secara konstan ya. Nah, jadi untuk sekarang ada beberapa skenario ya. Skenario yang pertama ya yaitu adalah dia retest lagi 35.000 dan reject ya, reject dan menuju ke daerah 30.000 ya, arguably 29 sampai 30.000 ya. Itu yang bisa terjadi yang pertama. Yang kedua, yang lebih bullish adalah bisa saja nih false breakdown. Ya, jadi false break up dan breakdown itu bisa terjadi ya maksudnya gini, itu bisa terjadi kedua arah ya. Bisa kayak kesannya bull trap, bisa juga bear trap. Ya, jadi ada saja kemungkinan dia bisa kembali lagi reclaim 35.000. Walaupun secara probability lebih kecil kemungkinannya ya. Jadi karena kenapa secara volume, candles dan lain-lain ini menunjukkan probability-nya lebih ke bawah ya. Dan untuk buy limit tentunya kita tahu ada daerah 29.000 sampai 30.000. Ini adalah major support. Ya, jadi kalau sampai kena daerah sini, gue pribadi akan averaging lebih besar daripada biasanya ya. Kuncinya lebih besar daripada biasanya, bukan all in. Ya, kenapa jangan all in? Bang, ini kan udah rendah banget. Kenapa nggak all in? Karena masih ada kemungkinan kapitulasi ke berapa? MA200 weekly ya. Dan MA200 weekly ini sekali lagi adalah sebuah support yang luar biasa kuat dari Bitcoin ya. Basically sejak 2014 dia keluar di sini ya. Ini terus menjadi satu support yang bisa dibilang menjadi titik poin reverse cycle ya, di mana dia ini mengganti siklus biasanya di EMA 200 ya, seperti di sini, lalu di sini dan kemungkinan besar ada ya kalau sampai jebol ya 30.000 ke sini ya. Jadi maka dari itu sekali lagi gue bilang kalau mau averaging boleh lebih besar daripada biasanya di daerah 30.000, tetapi harus siapkan dana just in case Bitcoin lanjut lagi ke MA 200 weekly ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, dan bagi kalian yang tertarik untuk akumulasi Bitcoin dan altcoins ya bisa menggunakan link referral di bawah ya. Tentunya nggak wajib, tapi apabila lu menggunakan link referral kita, lu secara aktif membantu perkembangan DTCI. Dan satu lagi jangan lupa juga bahwa DCWT ini bukanlah financial advice yang pertama, dan yang kedua ini bukanlah bagi-bagi sinyal ya. Jadi tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gua untuk bisa charting. Oke, dan selanjutnya Phantom. Untuk Phantom kita bisa lihat ini basically dia melakukan purchase yang kita bahas kemarin ya. Bukan gua dukun, tapi gua ngeliat probabilitas aja ya. Gue bilang kemarin kan kemungkinan besar dia akan retest, reject, dan lanjut lagi turun. Ya apabila BTC nggak rally ya. Dan kita bisa lihat BTC nggak rally, ujung-ujungnya terjadi exactly what we said ya. Nah, jadi untuk sekarang ya Phantom tinggal tersisa satu buying limit ya, yaitu di 57 sen saja. Jadi buat kalian yang masih tertarik untuk averaging, boleh averaging dari situ. Tapi dengan catatan, ya gue sudah bahas di video yang spesifik gue buat resiko dari altcoins ya. Gue sudah bilang bahwa kalau portofolio lu terlalu banyak altcoins, gue sarankan untuk stop. Ya, kalau sampai lu mau akumulasi, hanya akumulasi BTC dan Ethereum saja. Ya. Tapi kalau portofolio lu misalkan seperti ini ya, 50% BTC, 20% sampai 30% ETH, itu masih oke. Kenapa? Karena lu cuma punya 20% altcoins. Ya, altcoins di luar ETH ya maksudnya ya. Berarti ya kayak Phantom, ADA, BNB, dan lain-lain. Itu lu masih bisa akumulasi altcoins. Tapi jangan terlalu banyak. Ya, kecilin. Misalkan lu biasa sekali averaging 1 juta, lu bisa kecilin misalnya jadi cuma 500.000 atau 250.000. Ya. Karena kenapa? Sekali lagi, apabila BTC sampai benar-benar masuk winter, tembus 30.000 dan menuju ke EMA 200 weekly, percaya sama gue, alts akan muntah darah. Ya, maka dari itu, makanya gue bilang tergantung. Kalau portofolio lu altcoinnya kebanyakan, ya stop. Tapi kalau altcoinsnya dikit, ya it's okay. Akumulasi tipis-tipis. Ya.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom ya. Sekali lagi gue ulangi, tinggal sisa di 57 sen saja. Oke, dan selanjutnya Binance atau BNB. Sayang sekali Binance juga kena nasib yang sama ya. Dia sudah tembus struktur di Februari 2022 ya, di mana kita tahu di sini cukup bagus ya mempertahankan harga BNB di sini 1 2 3 4 dan akhirnya tembus juga ya. Ya baik lagi seperti yang gue bilang, BNB salah satu altcoin yang not bad secara secara dia mempertahankan harga dia. Tapi pada faktanya tidak ada altcoins yang bisa tahan, tidak ada bisa altcoins yang parabolic move apabila BTC sedang bearish ya, sedang di dalam bear market. Jadi ya untuk sekarang BNB kita bisa lihat semua struktur sudah tertembus ya. Ya, tinggal kalau kita mau cari lagi di sini sebenarnya masih ada ya. Kalau kita tarik ke sini masih ada Fibonacci sebenarnya. Tetapi baik lagi ini hanya Fibonacci saja. So, dibilang kuat banget sih ya, mungkin nggak juga ya. Walaupun dibilang ada korelasi, ada nih sekarang ya, sedikit ketahan. Tapi ya arguable gitu ya, sekuat apa. Karena baik lagi menurut gua sekarang market 100% disetir oleh BTC. Ya BTC drop ya sudah, alts tinggal support apa yang masih bertahan yang mungkin akan dia coba untuk retest. Kalau tembus lagi ya sudah kapitulasi gitu. So, for now ya kalau kalian mau mungkin ya buat averaging bisa di daerah 308. Ya, dan itu masih lumayan jauh juga, jadi ya oke lah. Tapi sekali lagi gue ingatkan untuk altcoins, gue sarankan jangan sebesar biasanya. Ya, seperempat atau setengah peluru saja. Ya, karena kenapa? Resiko alts masih jauh lebih besar menurut gue daripada BTC. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano, kita bisa lihat dia jebol ya. Dia jebol di tanggal 8 Mei alias kemarin. Akhirnya sekarang dia membuat lower low lagi. Ya, jadi it's not looking good. Ya, semua cryptocurrency market secara technical analysis is not looking good. Secara fundamental, ya kita bisa lihat the Fed is hawkish. Ya, dia terus meningkatkan interest rate. Dan historically speaking, that's not a good time. Ya, itu kemungkinan besar akan quite bearish. Ya, nah, kalau ada yang nanya misalkan, Bang, berarti kapan sih Bang kemungkinan besar the Fed akan mulai akan mulai waras lagi gitu kesannya ya, nggak akan naikin lagi interest rate. Ya setelah inflasi ya stabil gitu loh. Kalau inflasi mulai stabil, pada faktanya dia akan mulai nggak akan hawkish lagi, dia akan cenderung dovish. Karena pada faktanya sekali lagi ya, untuk bisa kesannya gitu mengexpand satu ekonomi dari satu negara ya dengan sistem fiat ya, mereka harus nge-pump cheap money gitu di markets. Jadi ya at some point pasti akan dibalikin lagi ya. The Fed akan balik lagi menjadi dovish ya, dia akan menurunkan interest rate. Tapi for now, selama interest rate masih nggak kekontrol, ya sulit gitu. Jadi ada satu term dibilang don't fight the Feds, ya mungkin ini salah satu waktu yang cocok untuk kita terapkan itu, ya don't fight the Feds. Nah, jadi untuk sekarang, secara struktur, ya jauh. Jadi jujur untuk Cardano, gua akan bilang no, ya wait and see, just wait and see. Kita tunggu sampai sedalam apa, ya karena jujur, next secara struktur sangat jauh ya di daerah 43 sen. So lebih baik lupakan dulu untuk Cardano, kita lihat saja dia mau diapungkan kemana. Oke, dan sekarang kita masuk ke XRP. Sepertinya sudah ada yang kangen dengan XRP ya, sudah beberapa ada yang request. Nah, kalau kita bisa lihat XRP sejak pada tanggal, arguably sebenarnya dari tanggal 30 April ya. Dia udah jebol ya, dia sempat lagi retest. Ya, bukan retest, dia sebenarnya berhasil tembus ke sini. Lalu malah membuat cuma lower high saja dan tembus lagi sini ya. So ya otomatis membuat lower low lagi. Dan ini sebenarnya satu pola yang sudah klasik ya, karena sekarang kita bisa lihat nyaris semua alts melakukan itu ya. So for now tinggal sisa satu ya untuk buy limit XRP, yaitu di daerah 52 sen saja ya. Dan kalau mungkin yang masih baru nyobain siklus pertamanya ya dan bingung kenapa alts jatuh banget ya, alasannya seperti yang gue bilang, saat BTC sedang di bawah bull support band ya, dia akan masuk ke bear market. Nah, saat BTC bear market, alts akan menderita. Ya, kalau kalian mau lihat alts di mana berjayanya, itu saat Bitcoin di atas 1000 support band, tapi saat dia sideways. Lu coba cek, semua altcoins atau ya 90% lah ya, 90% altcoins itu all time high dan parabolic move itu saat BTC sedang sideways di atas bull support band. Ya, lu boleh cek deh dari siklus-siklus sebelumnya. Kenapa? Karena para investor mulai bored gitu sama BTC. Tapi secara atmosfer masih bullish. Ya, jadi ya itu dia ya.
Dan jadi baik lagi gue ulangi ya, sekarang tinggal ada satu lagi support bagi XRP, yaitu di daerah 52 sen. Oke, dan selanjutnya kita lihat Matic ya. Untuk Matic, kondisinya cukup mirip seperti XRP, tapi bedanya kan kalau XRP tembus dulu nih ya, supportnya tembus, terus dia reclaim, udah gitu gagal. Matic basically sebenarnya lebih ngenes ya. Dia berhasil mempertahankan di tanggal 30 April ya, di sini bahkan sempat lagi reclaim daerah resisten di 1,12 sen, lalu akhirnya terbawa atau ketarik oleh BTC. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5 hari sudah merah. Well, technically 4 sih ya kalau kita bilang close ya. Jadi untuk sekarang kita bisa lihat ya, ada possibility dia mungkin retest ke sini, tapi kalau BTC terus seperti ini ya, nggak ada chance lah Matic untuk bisa naik lagi ke atas ya. Selama BTC seperti ini ya catatannya. Kalau BTC-nya rally tiba-tiba besok 40.000 ya mungkin bisa ketarik. Tapi kalau BTC sideways atau 30.000, Matic akan terus ikut menurut gua ya. So, untuk sekarang Matic tinggal tersisa sama ya di daerah 60 tinggal tersisa satu yaitu di 68 sen. Masih jauh ya, masih jauh. Tapi ya kalau kalian mau pasang silakan ya. Tapi sekali lagi gue ingatkan untuk alts gue sarankan jangan pakai full peluru ya. Kalian pakai setengah atau seperempat saja. Karena lagi-lagi altcoin sekarang sangat beresiko. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Luna. Dan literally baru kemarin kita buat struktur ini ya. Langsung di retest. Dan kalau kita lihat pas banget ya, pas banget dia berhenti di garis ini. Wow, kok bisa sih bang? Apakah ini power of dukun? No, ya sekali lagi gue bilang technical analysis ini memang ada ilmunya ya, so ya bisa dipelajari ya. Kalau dukun ya nggak ngerti lah gimana cara jadi dukun ya. Nah tapi intinya apa? Intinya ya technical analysis ini tujuannya itu sebagai satu alat, sebagai satu tool untuk melihat probability. Ya, biasanya satu resisten yang cukup kuat, kalau tertembus, ya, dia jadi support. Dan ternyata apa? Jadi support setelah berapa bulan kemudian, ya. Nah, tinggal pertanyaannya apakah supportnya cukup kuat atau tidak? Nah, itu pertanyaan yang besarnya. Karena kenapa? Lagi-lagi cryptocurrency markets ini sangat berkorelasi dengan apa? BTC. Kalau BTC drop, walaupun ini ultra kuat, ya altcoins cenderung akan lanjut turun. Ya, tapi kalau kita lihat pada faktanya harga nggak random, dia berhenti di tempat-tempat tertentu. Ya, so for now untuk kalian yang mungkin kemarin belum pasang, bisa pertimbangkan untuk pasang di daerah $60. Tapi sekali lagi gue ingatkan altcoins jangan terlalu besar. Ya, dan PR dari Luna selain dari menahan di sini adalah jangan sampai tembus daerah 45 atau daerah 48 lah ya. Kalau bisa jangan tembus $50 deh ya. Karena kenapa? Kalau sampai tembus $50, ini secara struktur dia pecah. Ya, seperti BTC pecah di sini ya. BTC pecah di sini. Kalau Luna tembus $50, berarti dia pecah juga struktur ya. So, harapannya adalah dia bisa terpantul di daerah sini. Atau mungkin kalau lebih makronya semoga saja BTC bisa mulai rally di angka-angka sekarang ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.